sekolah? Masih kelas ujian. Oh, jadi libur? Sofifi ini udah ibu kota Provinsi Maluku Utara yang berusia 26 tahun. Hanya saja masih banyak PR yang terus-menerus saya bincangkan dengan Ketua Komisi 2. Untuk semua perempuan Indonesia, kalian tidak perlu bersaing dengan siapapun, kalian hanya perlu menjadi versi terbaik dari diri kalian sendiri. Ruang sudah diberikan oleh pejuang pendahulu kita, R.A. Kartini. Sekarang waktunya kita untuk mengisi ruang tersebut dengan berani, berdampak, dan berintegritas. Selamat Hari Kartini. Hari Kartini hari ini kita nggak pakai kebaya karena kita harus bekerja. Kartini juga kalau jadi gubernur zaman sekarang udah nggak pakai kebaya. Iya. Silau. Hari ini nemenin Ketua Komisi 2 sama Ketua KPU ke Sofifi. Kita mau melihat kantor KPU di Sofifi. Mana Pak Ketua KPU? Mana Pak Ketua KPU? Kita mengawal Ketua KPU RI ke Sofifi melihat kantor KPU Provinsi Maluku Utara. Stoknya sisa ini? Terakhir dikirim kapan? Berapa dus? 100 ya? 100 dus habis 3-4 hari ya? Oh masih ada, masih banyak. Masih harga 15.700. Ada kendala enggak? Aman? Yang antar dari mana? Perindahkop atau diambil? Antar berapa lama sekali? 1 minggu sekali? 100 dus? Asik. Halo. Kalian lihat sekolah? Masih kelas ujian. Oh, jadi libur? Oh, enggak ada meja tambahannya lagi. Mana yang jual ini? Yang kemarin jual minyak kita? Stoknya masih aman? Dikirim oleh Perindahkop. Perindahkop masih kirim enggak? Berapa lama sekali? Terakhir kirim stoknya mana? Berapa sekali kirim, berapa dus? Kemarin berapa? Bos yang apa yang tahu? Bos ada pulang. Bos ada pulang. Lah kalian sama di sini enggak ada yang tahu. Karena yang lebaran. Stok pun kalian enggak tahu. Ini masih jual 15.700. Setiap hari ada yang beli berapa banyak? Maksudnya berapa banyak? Satu hari bisa habis berapa dus? Satu hari bisa habis berapa dus? Oke. Hai, pulang sekolah. Kamu nggak sekolah? Karena? Hei, hah? Libur? Oh. Ini telur harga berapa ya? 25.000. 25.200. Oke. Ayo, masih. Dah. Tinggal itu aja ya, parkiran ya, pasangin paving kali ya. Tadi itu acaranya begitu katanya. Kemarin acaranya juga di sini waktu apa ya? Ya. Ketua DPRD Bapak Muhammad Ibrahim Sanja, Ketua Komisi Pemilihan Republik Indonesia Bapak Muhammad Ibrahim, Gubernur Maluku Utara Ketua Juanda, Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Bapak Firman Firman Sutrio Sultrisno beserta jajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom.
Yang saya hormati, selamat datang Ketua Komisi 2 DPR RI, Bapak Muhammad Rifki Nisami Karsayuda. Selamat datang di Sofifi, Ibu Kota Provinsi Maluku Utara yang sudah kesekian kalinya. Dan Ketua KPU RI, Bapak Muhammad Afifuddin. Selamat datang di Provinsi Maluku Utara. Walaupun Pak Ketua KPU udah sering ke Maluku Utara, tapi ini pertama kali beliau datang dan melihat Sofifi. Sofifi ini udah Ibu Kota Provinsi Maluku Utara yang berusia 26 tahun. Hanya saja masih banyak PR yang terus-menerus saya bincangkan dengan Ketua Komisi 2. Dan Sekretaris Jenderal KPU RI, Bapak Bernard Dermawan Sutrisno. Selamat datang di Maluku Utara. Deputi Administrasi KPU RI, Bapak Suryadi. Pada akhirnya tujuan kita semua yang hadir di sini memastikan bahwa demokrasi itu nanti di 2029 atau 2030 bisa dilaksanakan dengan baik. Dan tujuan akhir dari demokrasi adalah memastikan bahwa khususnya di Maluku Utara, seluruh warga Maluku Utara bisa memilih dan semua suara mereka itu berarti. Tetapi kadang dalam prosesnya demokrasi itu bukan hanya tentang suatu sistem pemilu yang selesai tepat waktu dan lengkap administrasi, tetapi hasil dari pemilu itu bisa diterima di hati dan dipercaya oleh masyarakat khususnya Maluku Utara. Untuk itu, untuk bisa mencapai di titik itu butuh kolaborasi sistem yang kuat. Hadir Ketua KPU RI beserta KPU Provinsi Maluku Utara yang kemarin saya melihat langsung bagaimana memastikan proses pemilu yang ada di Provinsi Maluku Utara berjalan dengan sangat profesional. Bahkan izin Ketua KPU RI, Pak Ketua KPU Provinsi Maluku Utara itu mau bertemu dengan calon aja tidak mau. Beliau takut sekali bersampingan bahkan dengan calon. Beliau menjaga integritasnya dengan sangat paripurna dan untuk itu saya mengapresiasinya. Kita semua tahu bahwa Provinsi Maluku Utara itu selalu ada di zona merah, selalu menjadi zona yang pasca pemilu itu selalu siaga satu dan selalu terjadi konflik. Yang saya tahu pertama kali dalam sejarah pasca pemilu di Provinsi Maluku Utara, Pilkada kemarin tidak ada konflik. Bahwa ada yang demo itu wajar, tetapi Ketua KPU Maluku Utara menghadapinya dengan tenang dan sabar. Walaupun yang mendemonya juga semua beliau kenal, tapi beliau menghadapinya dengan tenang. Saya juga mengapresiasi Pak Ketua Komisi 2 DPR RI hadir di sini memastikan bahwa Pemprov mempunyai komunikasi yang baik dan berkolaborasi baik dengan KPU RI maupun dengan KPU Provinsi, Kabupaten, Kota. Dan bahwa di tengah segala tekanan TKD yang ada, tetapi kita Provinsi Maluku Utara juga secara terus-menerus meningkatkan PAD kita dan melakukan efisiensi untuk hal-hal yang tidak efisien. Jadi akan kita carikan solusi, mungkin jika tidak di perubahan APBDP, mungkin di tahun 2027 saya lihat lapangan parkirnya kita rapikan lebih baik. Kemudian interior ruangan para pemimpin pun kita buatkan dengan lebih nyaman sehingga tahun depan 2027 ketika mulai pendaftaran kembali, yang daftar pun punya ruang tunggu yang nyaman, yang bekerja pun punya kantor yang nyaman, serta ini kan lahannya lumayan besar ya, 1,8 hektar. Ketua, pimpinan maupun anggota KPU dan staf pun punya rumah tinggal yang nyaman sehingga bisa tinggal di sini. Nggak harus bolak-balik setiap hari karena kadang ombaknya itu tidak bersahabat, kita tahu itu. Alhamdulillah pada hari ini kita bisa silaturahim di Sofifi. Benar kata Ibu Gubernur, kalau ke Maluku Utara saya sudah lupa berapa kali, cuman kalau ke Sofifi baru sekali. Itu pun harus menjanjikan sampai setahun setelah saya janji ke teman-teman. Dan ini terasa spesial karena saya sengaja pertama ngajak Pak Sekjen, ngajak Pak Deputi,
Dan ada satu kesempatan saya bisa ngomong dan mengajak Ketua Komisi 2. Ini yang luar biasa. Pertama, Bu Shirley, tugas kami di DPR RI ini sebagaimana kita ketahui bersama berdasarkan ketentuan pasal 19, 20 dan 21 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, tugas utama kami kan hanya 3. Satu, menjalankan fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan. Fungsi legislasinya di Undang-Undang Dasar itu cuma 1, Pak Suryadi, membahas satu rancangan undang-undang menjadi undang. Tetapi dalam konteks Komisi 2 yang diberikan tugas konstitusional dalam urusan kepemiluan, tugas legislasi itu Bu Gubernur ditambah oleh undang-undang. Bukan hanya ngurus undang-undang, tapi kami juga wajib menerima konsultasi seluruh rancangan peraturan KPU dan peraturan Bawaslu sebelum kemudian disahkan menjadi PKPU dan Perbawaslu. Pasti lah. Sekretariat KPU Provinsi Maluku Utara dalam acara halal Ternate. Siapkan. Mana? Ternate ya? Iya, Ternate. Pantas bener nanti. Apa? Ya. Oh, ini stafnya banyak perempuan. Yang akan dilakukan oleh Ketua KPU Republik Indonesia, Ketua Komisi 2 DPR Terima kasih. Gubernur Maluku Utara, dan juga Sekretaris Jenderal KPU Republik Indonesia, Deputi Bidang Administrasi KPU. Sudah? Tunggu Ibu, belum Ibu. Ibu belum ada apa-apa. Baik Bapak Ibu, kita saksikan bersama beberapa saat lagi. Pulang. Ya, kita saksikan bersama sesaat lagi Ketua KPU Republik Indonesia, Ketua Komisi 2 DPR RI, Gubernur Maluku Utara, Sekjen KPU Republik Indonesia, Deputi Bidang Administrasi. Ya, kita saksikan penanaman pohon demokrasi telah dilakukan. Kita saksikan bersama Bapak Ibu. Boleh kita berikan apresiasi dan tepuk tangan bersama. Kita berharap penanaman pohon Ini masukin situ. penanaman pohon demokrasi telah dilaksanakan atau telah dilakukan. Kiri lagi Bu, kiri Bu. Kamu belakang. Dan sebelum Ketua Komisi 2 DPR RI Gubernur Maluku Utara dan rombongan akan meninggalkan tempat ini, berkenan kami meminta atau kami memohon untuk bisa foto bersama juga di tempat ini yang luar biasa ini. Banyakan nggak? Cucu-cucunya. Cicit. Sini, jaraknya oke. Baik, mohon izin kami panggil untuk foto bersama. 3, 2, 1.
Ibu Gup, cicit-cicit mau foto bareng. Mau bawa foto. Dua, Bareni. Iya. Dua, tiga. Oke. Ya, ini perempuan Hari Kartini. Awas dulu, awas. Ini para apa nama ini? Dan ini. Oh, nanti oke. Yo. Mana sekretariat sini? 1, 2, 3. Ayo, ayo. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Makasih. Ibu Gup. Sudah cukup. Mana situ selfie? Ya. Lagi. Ibunya belum foto. Mana? Ini Bu. Oke, terakhir. Jangan dorong-dorong. Iya. Nggak bisa handphonenya. Kasih. Ya. Cara 1-2 pertanyaan boleh Bu? Ya. Bu, mungkin tadi ya disampaikan untuk kelembagaan terkhusus KPU ada terkait fasilitas. Ya, akan dibahas dengan DPRD pada saat perubahan APBDP jika ada kelebihan anggaran atau dialokasikan di 2027 untuk menyiapkan tempat tinggal untuk para pimpinan dan anggota KPU serta mungkin meningkatkan interior di dalam sehingga lebih nyaman. Bu, mungkin harapannya dalam rapat koordinasi. Harapannya kita bekerja sama antara Pemprov dengan KPU Provinsi Kabupaten Kota bisa bekerja sama dengan baik, memastikan pemilihan umum berikutnya datanya lebih baik, lebih rapi, dan seluruh masyarakat Maluku Utara suaranya bisa gunakan untuk memilih dengan adil dan transparan. Ibu Gup, something spesial untuk Hari Kartini Bu, ada yang mau disampaikan? Untuk semua perempuan Indonesia, kalian tidak perlu bersaing dengan siapapun, kalian hanya perlu menjadi versi terbaik dari diri kalian sendiri. Ruang sudah diberikan oleh pejuang pendahulu kita, R.A. Kartini. Sekarang waktunya kita untuk mengisi ruang tersebut dengan berani, berdampak, dan berintegritas. Sekarang menuju balik ke Ternate. Tadi gimana ombak ada Pak? Enggak. Aman. Kata apa? Ombak. Siapa ombak? Ya, saya kan anak darat. Tadi itu belum ombak, tadi itu masih. Nggak kerasa anak darat. Beda. Goyang dikit pusing. Anak kamsi kan Pak? Kalau anak kamsi biasa, Ibu Gubernur anak kamsi. Kita anak kamso. Anak kampung sini. Kita kamso, anak kampung sono. Mudah-mudahan tenang sampai pulang ke Ternate. Selesai kegiatan Sofi, udah lihat kantor KPU provinsi. Ya itu resort. Kita foto di sana.